masih separuh bisa dialokasikan di tahun 2025. Kalau memenuhi seluruhnya 800.000 memang cukup berat, tidak hanya untuk pelaksanaan sekarang, tapi dampak tunjangan profesi yang juga harus disediakan tahun depan. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk satu orang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Bapak Ibu anggota Komisi 10, seizin Bapak Menteri, izinkan kami menyampaikan sedikit lebih detail dari apa yang sudah disampaikan Pak Menteri, utamanya terkait dengan pagu anggaran per program yang selalu akan ingin diketahui oleh Ibu dan Bapak pimpinan dan anggota Komisi 10, mungkin ke halaman 14. Dengan alokasi Rp26,27 triliun tersebut, memang sangat banyak yang harus dikurangi Bapak dan Ibu sekalian untuk semua program, tidak hanya satu program tertentu saja. Seperti misalnya program wajib belajar 13 tahun, kita hanya bisa kita kurangi sedikit 324 miliar itu karena di situ tempatnya program Indonesia Pintar yang ada di bawah Sekjen. Kemudian untuk program kualitas pengajaran dan pembelajaran kita bisa pertahankan sebesar 13,2 triliun. Di situ tempatnya tunjangan guru non PNS sebesar 11,5 triliun yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri tadi. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan vokasi sangat banyak yang harus kita efisiensikan, namun di sini kita mengalokasikan untuk SMKPK, Teaching Factory, kursus masih ada meskipun sangat berkurang. Kemudian untuk pembangunan kebahasa dan kesejahteraan juga demikian masih sangat rendah, dan memang program dukungan manajemen untuk gaji dan sebagainya masih sangat banyak karena kita juga mempunyai 105 UPT, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, Adikbud di 19 negara, dan juga SILN Bapak Ibu, Sekolah Indonesia Luar Negeri yang ada di 13 tempat. Kemudian berikutnya, dari alokasi tersebut tentu banyak yang tidak bisa terbiayai juga, namun kami mengupayakan betul hal-hal yang masih prioritas untuk tetap dibiayai. Untuk pembiayaan dukungan terhadap program prioritas seperti BIMTEK, sosialisasi, peningkatan kapasitas termasuk MONEF, kami kurangi sangat banyak memang sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut, apalagi dicantumkan juga Perjadin harus dikurangi bahkan kurang dari 50%. Jadi memang sangat berat. Kemudian operasional pemeliharaan kantor tinggal 42% saja dari apa yang teralokasikan sekarang, tapi kami tetap belanja listrik dan sebagainya kami amankan, takut nanti kalau tidak tersedia. Berikutnya, di halaman berikutnya, mitigasi kami terhadap dampak efisiensi anggaran tersebut. Pertama, mengubah skema pelaksanaan kegiatan, banyak yang akhirnya harus dilakukan secara daring, bahkan lomba-lomba pun kembali ke masa COVID, dilaksanakan secara daring dan sangat selektif terhadap bidang apa yang dilombakan. Itu contoh saja. Begitu juga kegiatan-kegiatan pelatihan mayoritas menggunakan mekanisme daring. Kemudian karena kita kemarin masih banyak anggaran yang terblokir di luar dari yang belanja efisiensi, kita tetap usulkan supaya pemblokiran bisa dibuka dan bisa dieksekusi secara cepat. Sebelum adanya efisiensi tersebut, sebagaimana yang kita laporkan di dalam raker sebelumnya dan juga di dalam RDP, Kemendikbudristek mengusulkan tambahan sebesar 19,7 triliun rupiah. Ini tentunya tetap kita usulkan karena banyak sekali program-program yang masih membutuhkan anggaran, termasuk program-program yang tidak bisa terbiayai dari LPDP yang harus diampu oleh kementerian.
dan tentunya dari yang terdampak efisiensi. Berikutnya terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi, kami tentu akan terus memantau perkembangan Inpres tersebut bersama dengan Inpres yang lain, Bapak Ibu, termasuk juga sekolah unggulan ada di dalam satu instruksi Presiden yang sedang dibahas. Kemudian mekanisme perubahan kerja pegawai seperti yang Pak Menteri sampaikan, bahkan Pak Menteri minta penerbangan semua menggunakan kelas ekonomi. Saya tulis begitu, Pak Menteri menambahkan termasuk Menteri, Wakil Menteri, dan Eselon 1. Kecuali untuk penerbangan yang lebih dari 6 jam. Kalau begitu berarti dalam negeri semua ekonomi. Berikutnya jika diizinkan sepintas Bapak Ibu, angka-angka di halaman berikutnya bisa dilihat untuk menggambarkan apakah betul bahwa Kemendikbudrismen memprioritaskan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, seperti misalnya di Sekjen ada program wajib belajar 13 tahun, angka-angkanya kami pertahankan sedemikian rupa. Untuk detail anggarannya tertuang di dalam halaman 20 sampai halaman 31, termasuk juga target-targetnya. Untuk PIP di situ masih kami cantumkan 9,6 untuk 17,9 juta anak dari SD sampai SMA SMK. Namun sebagaimana yang kami laporkan sebelumnya, tambahan sekitar 3,8 sampai 3,9 triliun sudah mulai dibahas di Kementerian Keuangan untuk ditambahkan. Untuk paling tidak menyamakan dengan target tahun 2024 yang lalu, khususnya untuk SMA SMK yang dengan pagu yang ada sekarang masih kurang sekitar 666.000 siswa dengan satuan biaya juga yang masih sebesar 1 juta, harusnya 1,8 juta. Kemudian yang halaman berikutnya, tunjangan guru non-ASN aman Bapak dan sekalian 11,5, termasuk di dalamnya untuk berbagai tunjangan. Tadi Pak Menteri sudah menyebutkan tunjangan profesi guru yang non-ASN yang naik dari 1,5 menjadi 2 juta. Dan di situ juga tercantum tunjangan khusus untuk guru-guru yang ada di daerah tertinggal dan juga tambahan penghasilan guru-guru yang sebesar Rp300.000 ada di situ. Kemudian beasiswa praktis itu hanya yang ongoing, untuk yang baru sangat terbatas, lebih kepada mereka-mereka yang memang menang berbagai lomba karena ada permennya yang dikeluarkan beberapa tahun yang lalu bahwa pemenang-pemenang lomba, terutamanya yang lomba internasional, mendapatkan hak untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut dan dibiayai oleh pemerintah, bahkan sampai S3 sekalipun. Kemudian di halaman 24, di situ tertuang terkait dengan PPG, Bapak dan sekalian, 435 miliar masih dapat dialokasikan untuk 400.600 orang. Dari total 806.640 orang kalau individunya. Jadi masih separuh bisa dialokasikan di tahun 2025. Kalau memenuhi seluruhnya 800.000 memang cukup berat, tidak hanya untuk pelaksanaan sekarang, tapi dampak tunjangan profesi yang juga harus disediakan tahun depan. Ini yang harus kita mitigasi terlebih dahulu ketika kita akan mengeluarkan membiayai untuk semuanya. Kemudian di situ ASN, non-ASN, sekolah negeri, sekolah swasta, masuk Bapak dan sekalian. Jadi perhatian pemerintah kepada sekolah swasta tidak dibedakan untuk upaya meningkatkan kapasitas guru. Berikutnya yang lain-lain, vokasi barangkali di halaman 27 memang sangat tertekan sekali Bapak dan sekalian. Misalnya SMKPK kita baru bisa menyediakan 15 miliar, turun dari 528 tahun yang lalu. Begitu juga untuk Teaching Factory, tinggal anggaran 39 miliar dan sebagainya. Namun demikian kami mengupayakan agar pemilihan sasaran dapat dilakukan secara lebih tepat lagi. Untuk yang ada di Beskap misalnya, untuk memastikan penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik, dilakukan asesmen nasional di situ karena apa? Setiap tahun tetap harus ada